Shalom, selamat pagi. Wah, senang sekali bisa berjumpa dengan Anda di acara Kurenungkan Firman-Mu pagi ini. Mari kita sungguh-sungguh menjadi orang yang haus akan firman Tuhan. Sebab Dia yang memimpin, Dia yang menuntun hidup kita kepada kemenangan oleh karena iman kita bangkit. Dan kebangkitan iman itu karena kita mendengar firman Kristus. Karena itu penting buat kita untuk terus tiap hari merenungkan firman Tuhan. Nah, untuk itu mari kita berdoa dulu. Terima kasih Tuhan, hari ini kami bersyukur karena kasih setia Tuhan sehingga kami terus boleh ada. Dan kami percaya ya Tuhan bahwa keberhasilan, kemenangan itu karena firman-Mu bertumbuh dalam hidup kami. Terus ajari kami untuk mengasihi firman-Mu dan kami boleh berjalan dalam tuntunan-Mu. Terima kasih ya Tuhan, kami serahkan waktu ini semua dalam tangan Allah. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin, amin. Nah, untuk itu mari kita akan membaca Alkitab kita di Amsal pasal 20 ayat yang pertama. Ya. Demikian firman Tuhan, saya akan bacakan. Anggur adalah pencemooh, minuman keras adalah peribut. Tidaklah bijak orang terhuyung-huyung karenanya. Nah, saudara, Alkitab jelas berkata bahwa anggur itu adalah pencemooh. Anggur yang kita minum sampai membuat kita mabuk, itu membuat kita kehilangan yang namanya kendali terhadap diri kita sendiri. Sehingga kita dikendalikan oleh sesuatu yang lain. Sesuatu yang lain itu adalah hal-hal di mana manusia ini dikuasai oleh keinginan, isi hati yang salah, dosa. Maka kemungkinan besar keinginan yang lain itu adalah keinginan dosa, kejahatan dalam diri kita. Karena itu saudara, Alkitab jelas berkata bahwa anggur adalah pencemooh. Ya, minuman keras adalah peribut. Dikatakan anggur adalah pencemooh. Di mana yang pertama adalah anggur itu susah bagi kita untuk menjaga atau mengendalikan diri. Karena itu saudara, kebenarannya yang perlu Anda tahu yang pertama adalah jaga kendali diri kita. Yang mengendalikan diri kita itu seharusnya hikmat Tuhan. Di mana hikmat Allah itu menguasai kehidupan kita. Sehingga tuntunan Tuhan itu mengarahkan kita kepada apa yang benar. Apa yang bijak. Apa yang menjadikan berkat buat orang lain. Tetapi karena anggur yang berlebihan membuat kita mabuk. Lalu disitulah kita dikendalikan oleh hal-hal yang di luar atau di luar kehendak Tuhan, yang berangkatnya dari diri kita, tepatnya dari dosa kita. Makanya saudara, kita ini dikendalikan oleh sesuatu yang di luar kewarasan, kewajaran, yaitu diri kita sendiri. Banyak orang mabuk, akibatnya dia banyak melakukan hal-hal yang bahkan mungkin hal-hal yang tidak pernah dia sadari. Hal-hal yang menembus etika, yang rasanya tidak memperdulikan etika, rasanya bahkan mempermalukan dirinya sendiri, kehilangan kehormatan buat dirinya sendiri, melakukan hal yang mempermalukan dirinya sendiri. Sehingga orang yang tidak terkendali ini, maka hidupnya akan menjadi batu sandungan bagi orang lain. Karena itu Alkitab jelas mengingatkan bahwa anggur itu adalah pencemooh, di mana kita akan menjadi pengejek-pengejek. Anggur itu membuat kita menjadi pengejek. Kemabukan itu membuat kita menjadi orang yang tidak bisa menghormati orang lain. Karena itu hati-hati dengan itu. Lalu berikutnya apa? Minuman keras adalah peribut. Jelas minuman keras adalah peribut. Artinya begini, Alkitab berkata saudara, jauhi apa yang merusak kehormatan atau kedamaian. Saudara, orang yang dikatakan dari minuman keras adalah peribut, di mana orang-orang ini adalah orang yang tidak hidup di dalam damai. Menjauhi damai. Hatinya penuh dengan kemarahan, hatinya penuh dengan kepahitan. Dia susah untuk hidup damai. Makanya minuman keras itu menjadi suatu yang memantik seseorang untuk meluapkan kemarahannya, meluapkan kekecewaannya, tidak bisa menguasai diri. Tadi saya bilang poin 1, tidak bisa mengendalikan diri sehingga kehidupannya penuh dengan keributan. Makanya minuman keras itu membuat seorang gampang emosi, tidak bisa mengendalikan emosinya. Nah, ini berbahaya. Ya, berbahaya bagi kita semua hingga kita tidak bisa melihat apa yang Tuhan mau.
Maka dia katakan minuman keras itu adalah peribut. Di mana kita ini jauh dari namanya damai sejahtera. Hidup dalam pengampunan. Tidak pernah ada di situ. Sebab hati kita selalu dikuasai oleh emosi-emosi dunia yang berangkat dari peristiwa yang melukai atau sesuatu kepahitan di dalam hati kita, dan itu yang meledak-ledak sehingga kita tidak bisa menguasainya, bahkan menggantinya dengan kelemah lembutan. Justru ketika dikatakan minuman keras itu justru menimbulkan pertengkaran, menimbulkan keributan, bukan damai sejahtera. Karena itu mari kita menjauhinya sehingga Anda menjadi orang-orang yang menjadi berkat buat orang lain. Amin. Lalu yang ketiga adalah tidaklah bijak orang yang terhuyung-huyung karenanya. Dikatakan tidak bijak. Saudara, kebijakan itu adalah sebuah keputusan. Keputusan hidup kita. Orang disebut orang bijaksana itu diambil dari keputusan hidupnya. Nah, kalau kita terhuyung-huyung, jelas kita nggak bisa mengambil keputusan yang bijak. Karena apa? Kita dikuasai tadi. Kita tidak bisa mengendalikan diri kita. Nah, keputusannya pasti tidak bijaksana. Keputusannya selalu memikirkan diri sendiri, keuntungan diri sendiri. Sehingga kita ini masuk di dalam tipu daya iblis. Makanya saudara, kebijaksanaan itu ketika Anda sadar, ketika Anda mulai dengan tenang di hadirat Tuhan, Anda menerima sebuah tuntunan Tuhan. Nah, dari situlah maka diambillah sebuah keputusan yang bijak. Anda bisa mengambil keputusan yang bisa memberkati orang lain, bahkan dirimu sendiri. Tetapi di tengah-tengah sesuatu yang tidak bisa dikendalikan, bahkan Anda dikendalikan oleh hawa nafsumu, susah bagi kita untuk mengambil keputusan bijak. Karena itu jelas Alkitab berkata, ayo jauhi ya namanya kemabukan anggur dan minuman keras. Jangan sampai kita menjadi orang yang terhuyung-huyung. Sebab dari situlah kita akan kehilangan kendali akan kebenaran firman Tuhan. Dan itu yang membuat kita akan semakin jauh dari Tuhan. Dan kita akan jatuh oleh karena godaan dosa dalam diri kita. Karena itu biar pagi hari ini ayo kita menyadari orang-orang yang terikat dengan kemabukan. Ayo mulai berkata, Tuhan tolonglah saya. Kalau Anda terus tinggal dalam kemabukan, Anda tidak akan pernah berpikir secara sadar, berpikir secara waras. Karena apa? Anda dikendalikan oleh emosi yang tidak stabil dalam hidupmu. Anda gak bisa mengontrol dirimu sendiri. Nah, itu berbahaya. Amin. Karena biar perenungan pagi hari ini, ayo sungguh-sungguh kita menjadi orang yang kata Alkitab berjaga-jaga, sadar dan berjaga-jaga, sebab lawanmu iblis itu selalu berkeliling sekitarmu. Orang yang sadar, orang yang berjaga-jaga akan tetap menjaga hidupnya tinggal dalam rencana Tuhan. Amin. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, tolong kami. Biar kami menjadi orang yang bisa mengendalikan diri kami karena Engkau ya Tuhan. Engkau yang menjadi pusat pikiran. Engkau yang menjadi tujuan hidup kami. Sehingga semua keputusan kami, keputusan hidup kami menjadi bijaksana. Tuhan tolonglah kami supaya hidup di dalam Engkau. Terima kasih ya Tuhan, kami serahkan semua umat-Mu dalam tangan-Mu pagi ini. Biar terus Engkau menjamanya supaya kehidupan kami berubah dan menyenangkan hati Tuhan. Terima kasih untuk waktu yang indah. Kami serahkan semua hidup kami dalam tangan-Mu. Dalam nama Yesus yang diberkati Tuhan. Katakan sama-sama. Amin. Amin. Wah, senang sekali untuk terus menyampaikan firman Tuhan buat Anda. Biar hidup Anda dikuasai oleh firman Tuhan. Sehingga firman Allah ini terus bekerja dalam diri kita. Membuat kita menjadi orang yang terus berjaga-jaga. Sebab lawan kita, kalau kita lengah dikit pun, iblis akan memukul hidup kita. Karena itu tetap jaga-jaga di dalam Alkitab, kebenaran firman Allah yang pastinya akan memperdagangkan Anda. Amin. Nah, untuk itu terus ikuti acara Kurenungan Firman-Mu tiap hari Senin pukul 6 pagi waktu Indonesia bagian Barat atau pukul 7 pagi waktu Indonesia bagian Tengah ya di YouTube KMS Kalimantan. Saya percaya Anda akan diberkati. Saudara yang belum subscribe, silakan subscribe. Saya percaya Anda akan terus terupdate di acara-acara rohani yang pastinya akan menghibur dan menguatkan Anda. Karena itu terus bersuka cita sebab yang menyertai kita adalah Allah yang setia. Amin. Bye-bye.